Jangan kalau anaknya pinter disayang, anaknya bodoh dimarah-marahi melulu. Akhirnya yang pinter tambah percaya diri, yang bodoh semakin minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis adil. Kita sudah bahas 2 poin pada episode terdahulu. Sekarang yang ketiga adalah adil terhadap istri. Perlakukan istri dengan baik, penuhi hak-haknya, maka orang menjadi suami itu harus bisa berlaku adil kepada istrinya. Meskipun istri cuma satu, apalagi istri lebih dari satu. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, fanqihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Seorang laki-laki boleh menikah sampai dengan 4 orang wanita, tapi kalau tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik nikah saja dengan 1 orang. Apa artinya? 1 orang juga harus ditunjukkan keadilan, apalagi lebih dari 1 orang. Ada orang suka mengatakan, manusia mana bisa berlaku adil. Nah, ini kalau disuruh berlaku adil itu artinya bisa. Jangan katakan mana bisa. Bisa orang berlaku adil. Dalam konteks istri lebih dari 1, itu adil dalam soal nafkah. Sandang, pangan, papan itu harus dipenuhi. Adil itu sendiri bukan sama. Kalau seseorang punya istri 2, lalu si istri pertama, istri kedua dikasih uang belanja tiap hari, misalnya 200.000. Bukan begitu. Kenapa? Kalau istri pertama udah punya anak 3, 200.000 kurang. Kalau istri kedua belum punya anak, dikasih 200.000 kebanyakan. Jadi adil itu bukannya sama, tapi proporsional, seperti yang sudah kita bahas di episode pertama. Proporsional, hak-haknya dipenuhi. Nah, terus adil dari segi waktu, sehingga semuanya mendapatkan giliran. Rasulullah punya istri 9, itu digilir malam-malam itu. Sini malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rabu di sini, dan seterusnya. Tetapi Rasulullah itu kalau tidak punya kesibukan lain, antara asar sampai maghrib, beliau datangi semua istrinya sebentar-sebentar. Sehingga beliau menunjukkan ada perhatian kepada istri-istrinya itu. Jadi penuhi hak istri meskipun cuma 1. Nah, dalam konteks ayat ini adalah pemberian mahar. Dulu ada orang mau menikah dengan perempuan yatim. Sama anak yatim mah nggak usah dikasih mahar. Nggak bisa begitu. Kamu harus kasih mahar, mas kawin. Mau nikah 2, mau nikah 3, mau nikah 4, mesti dimintai mahar. Karena itu rukun dalam pernikahan.
harus adil. Jangan nikah sama perempuan lain dikasih mahar, sama anak yatim tidak, itu namanya tidak adil. Jadi adil terhadap istri dari segi waktu, dari sisi uang belanja, perhatian, dan seterusnya. Kalau soal cinta, itu tidak. Ada yang lebih dicintai oleh si suami terhadap istri-istrinya. Kalau soal perasaan di dalam hati, itu ada yang lebih dicintai. Tetapi dalam ekspresi tidak. Nggak nampak kalau dia lebih mencintai yang muda daripada yang tua atau sebaliknya. Jadi adil terhadap istri. Yang keempat adalah adil terhadap anak. Kita punya anak 2, kita punya anak 3, kita punya anak 4, anak 5, itu harus diperlakukan dengan adil. Satu aja harus adil, dipenuhi haknya, apalagi anak lebih dari 1. Nah, kalau anak lebih dari 1, berarti kita harus berlaku adil dalam arti anak itu jangan suka dibeda-bedakan. Laki-laki, perempuan, sama diperlakukan. Yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, tetap diperlakukan dengan baik. Anak yang cakep, anak yang jelek, yang pinter, yang kurang pinter, itu semua diperlakukan dengan baik. Maka kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Terus hadis yang lain riwayat Ahmad dan Tirmizi itu disebutkan, sawu baina auladikum fil atiyah walau kuntu mufaddilan ahadan la faddaltun nisa. Samakan pemberian kepada anak-anakmu. Seandainya aku boleh memberikan kelebihan kepada salah satu di antara mereka, pasti akan aku berikan kelebihan kepada anak perempuan. Kalau boleh ngebeda-bedain anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki. Begitu kata Nabi. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan anak. Misalnya, ada saat seorang bapak harus pergi dan dia perlu mengajak anaknya. Maka kalau mengajak anak, ya jangan dibeda-bedakan. Yang ikut bapak yang cakep, yang jelek nunggu rumah, jangan begitu. Ya kalau nggak bisa diajak semuanya bareng, ya diundi saja. Apakah berdasarkan urutan anak? Sekarang anak nomor 1 dulu, nanti baru nomor 2. Atau anak laki dulu, baru anak perempuan. Nanti anak laki lagi, terus anak perempuan lagi. Bisa saja begitu. Rasulullah kepada istrinya begitu. Diundi, pergi. Nah sekarang sama anak, begitu juga. Jangan dibeda-bedakan. Jangan kalau anaknya pinter, disayang. Anaknya bodoh, dimarah-marahi melulu. Akhirnya yang pinter tambah percaya diri, yang bodoh semakin minder. Jangan begitu. Jadi orang harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Jangan suka dibeda-bedakan. Maka Rasulullah tunjukkan kasih sayang kepada semua anak, kepada semua cucu. Sehingga sahabat kadang-kadang ada yang heran. Kenapa heran? Karena Rasulullah mencium anaknya, mencium cucunya. Sementara sahabat itu punya anak 10. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Malah anaknya takut kepadanya. Takut. Hati-hati. Kalau anak kelihatan baik di depan bapak, padahal sebenarnya dia baik karena itu anak takut. Misalnya apa? Jam 8 malam anak-anak masih main di dalam rumahnya. Main, bercanda, segala macam. Tiba-tiba bapaknya pulang. Taunya bapaknya pulang? Wah, itu kan naik motor. Dibunyikan klakson. Dia supaya dibukain pintu.
Tintin, Tintin. Nah, misalnya begitu. Kalau Tintin itu suara motor atau suara mobil? Nah, minta dibukain pintu maksudnya. Itu anak-anak langsung, masuk, bapak pulang. Masuk ke kamar, bapaknya pulang. Mereka pura-pura tidur. Bapaknya terus masuk. Terus buka kamar. Kamar anaknya dibuka. Wah, nampak sudah tidur. Wah, bagus nih anak-anak. Sudah pada tidur. Besokan mau sekolah. Padahal tuh anak pura-pura tidur. Kenapa? Itu anak takut sama bapaknya. Jangan sampai anak justru takut kepada bapaknya, sehingga si anak itu nggak suka bapaknya pulang. Lebih baik tinggal tidur. Nah. Baik, insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.